Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Ini kehormatan kita. Kalau kita lihat anak-anak kita cerah, senyum, kuat, cerdas, semua orang tua bahagia. Kawan muda, doa Pak Prabowo Subianto ini menunjukkan betapa prihatinnya calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju ini atas masalah gizi buruk pada anak-anak di Indonesia. Doa ini juga memperlihatkan kesungguhan niat beliau untuk mengatasi masalah ini sesegera mungkin. Hingga kini masalah gizi buruk memang masih menghantui negara kita, kawan muda. Masih banyak adik-adik kita, anak-anak Indonesia yang tergolong bergizi buruk. Malah 21,6% atau lebih dari 5 juta anak di Indonesia mengalami stunting, kawan muda. Stunting adalah kondisi tubuh yang pendek, khususnya untuk anak di bawah usia 5 tahun. Kawan muda, stunting disebabkan gizi buruk hingga menghambat pertumbuhan anak-anak. Kalau kita lihat data-data yang ada, kebanyakan kasus gizi buruk menimpa anak-anak di luar Pulau Jawa, kawan muda. Provinsi NTT adalah provinsi dengan kasus gizi buruk tertinggi di Indonesia. Tapi, ternyata di Pulau Jawa pun masih banyak kasus anak-anak dengan gizi buruk. Untuk Pulau Jawa, Jawa Tengah adalah provinsi dengan jumlah anak bergizi buruk tertinggi, kawan muda. Kawan muda, bukti kesungguhan Pak Prabowo mengatasi masalah gizi anak-anak ini terlihat dari masuknya masalah ini dalam 8 program hasil terbaik cepat. Caranya dengan memberikan makan siang dan susu gratis setiap hari untuk para siswa di prasekolah, SD, SMP, hingga SMA. Akan diberikan pula bantuan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak balita di seluruh Indonesia, kawan muda. Beberapa pihak bilang rencana Pak Prabowo ini tidak mungkin terlaksana. Dianggap hanya angan-angan utopis, kawan muda. Tapi Pak Prabowo sangat yakin kalau program pemberian makan siang dan susu gratis serta bantuan gizi untuk anak Indonesia dan ibu hamil bisa dilaksanakan di Indonesia. Kita sudah hitung. Bisa. Karena kita kaya. Program makan siang gratis untuk anak sekolah sesungguhnya sudah dilakukan oleh banyak negara di dunia, kawan muda. Tidak hanya oleh negara-negara kaya, tapi juga oleh negara-negara yang tingkat pendapatannya jauh di bawah Indonesia. Jadi, hitung-hitungan Pak Prabowo dan timnya memang memiliki dasar yang kuat ya, kawan muda. Kekayaan alam Indonesia begitu banyak, sehingga seharusnya dapat menyumbang pendapatan negara yang sangat besar jika dikelola dengan benar. Dengan pendapatan negara yang optimal, sebagian bisa dialokasikan untuk program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah di Indonesia, kawan muda. Ingat peristiwa ini, kawan muda? Ibu ini memberikan kopi saset untuk anaknya yang masih kecil. Ini berarti masalah gizi buruk ini bukan sekedar masalah ekonomi, kawan muda. Ada sebagian masyarakat yang tidak mengerti mengenai gizi yang baik untuk anak. Karena itu, kawan muda juga dapat turut andil dalam upaya mengatasi gizi buruk. Kawan muda dapat membantu memberikan literasi gizi yang baik pada masyarakat. Sehingga tujuan kita bersama agar anak-anak Indonesia sehat dan kuat bisa tercapai, kawan muda.